Puji Tuhan, kita dari tempat ini kita boleh melihat banyak mujizat yang Tuhan lakukan di tempat ini. Dan kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada sampai sekarang. Amin. Dan kita boleh merasakan bagaimana Tuhan memelihara hidup kita dengan ajaib melalui mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah katakan aku percaya ada mujizat. Katakan aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan kau Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan aku percaya. Aku percaya. Mari saudara kita bagi diri sama-sama. Kita angkat tangan kita, katakan Tuhan aku percaya. Kami percaya bahwa mujizat-Mu masih ada dan mujizat-Mu terjadi Tuhan dalam hidup kami. Perbuatan ajaib. Oh, aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Mari sembah Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu masih ada sampai hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami adalah mujizat-Mu Tuhan. Hidup kami adalah kemurahan-Mu Tuhan. Hidup kami adalah pemeliharaan-Mu ya Bapa. Kami boleh lalui hari demi hari, bahkan sampai hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Itu adalah mujizat-Mu ya Bapa. Terima kasih. For you are great, you do miracles so great.
There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sampai kita buka tangan kita. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Kami percaya, for you are great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no There is no one else like you. Ayo beri tepuk tangan yang meriah, sorakan Jesus, Jesus. Engkau Tuhan. 2000 tahun yang lalu Betani merupakan tempat favorit Tuhan Yesus. Setiap kali engkau melayani di Yerusalem, engkau selalu bermalam di kota Betani, di kampung Betani ini. Dan keluarga Marta, Maria, dan Lazarus, sungguh kau kasihi ya Tuhan. Dan kami tahu bagaimana Tuhan sudah membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Maka kami yakin dan percaya Tuhan yang sama bisa buat mujizat buat kami. Engkau adalah kebangkitan dan kehidupan. Engkau sanggup membangkitkan setiap ekonomi kami yang terpuruk. Tuhan bisa bangkitkan setiap kesehatan kami yang terpuruk menjadi penuh dengan mujizat demi mujizat. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan aku percaya. Sampaikan pesan firman-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Semua kita berkata amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya menyapa bagi setiap saudara yang menyaksikan secara online, walaupun tidak secara live karena sinyal yang tidak terlalu baik, tetapi kita hari ini ada di kota Betani atau kampung Betania, tempat yang menjadi favorit Tuhan Yesus. Saudara sekalian, selalu Yesus habis melayani di Yerusalem. Dia tidak pernah bermalam di Yerusalem. Anda bisa bayangkan Yerusalem seperti Jakarta atau seperti New York, ya. Selalu Yesus jalan kaki, akhirnya tinggal di kampung Betani ini. Nah, akhirnya kita tahu bagaimana keintiman Maria yang akan membuat kita belajar tentang intim. Kita juga tahu tentang Marta yang rajin melayani. Kita juga harus rajin melayani. Setuju? Katakan amin. Ada orang berkata, saya mau jadi seperti Maria saja, yang penting melayani pribadi Yesus. Nggak bisa. Tadi pagi kita sudah mendengar bahwa kalau kita cinta Tuhan, kita juga cinta pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Saudara, ternyata walaupun mereka dicintai Tuhan, tidak lepas dari persoalan. Lazarus sakit, nggak tahu disebut sakitnya apa, tapi akhirnya 4 hari setelah mati, Yesus akhirnya membangkitkan Lazarus. Tadi saudara semua sudah lihat kubur Lazarus. Ternyata apa yang Alkitab tulis itu bukanlah dongeng,
itu bukanlah sebuah khayalan. Apa yang Alkitab tulis adalah benar-benar dapat dibuktikan, baik secara sejarah maupun juga secara Alkitab. Yang percaya katakan amin. Nah, apa yang terjadi ketika Lazarus bangkit dari kematian? Kalau nanti Anda baca dalam Yohanes 11 secara keseluruhan, maka saudaraku, orang-orang Yahudi banyak yang percaya Yesus, sehingga ahli-ahli Taurat dan kepala imam-imam kepala mereka ketakutan semua. Apa yang mereka katakan tentang Yesus dalam perundingan dalam mahkamah agama mereka. Saya bacakan satu ayat saja, Yohanes 11 ayat 47. Yohanes 11 ayat 47. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, lihat, ini orang-orang yang membenci Yesus ya. Apa yang mereka katakan? Lihat, apakah yang harus kita buat? Sebab orang ini membuat banyak mujizat. Sebab orang ini, yaitu Yesus, membuat banyak mujizat. Saudara, yang mengakui ini bukanlah muridnya, tetapi yang mengakui ini adalah orang-orang yang membenci Yesus. Apa yang kita bisa lakukan untuk menghalangi orang ini? Karena dia, orang ini, membuat banyak mujizat. Dan Anda tahu akhirnya mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Yang kita belajar pada hari ini di kota Betania ini, ternyata orang-orang yang membenci Yesus saja mengakui Yesus itu sang pembuat mujizat. Orang ini buat banyak mujizat. Itu sebabnya tema yang kita belajar hari ini adalah sang pembuat mujizat. Haleluya. Ayo coba yang online dan semua kita coba ucapkan 2, 3. Sang pembuat mujizat. Ulangi lagi 2, 3. Sang pembuat mujizat. Dan tidak kebetulan. Ingat, lihat kemari. Kenapa nama gereja kita Bethany Miracle Center? Saudara, ada teman di Indonesia, di Surabaya, hanya mengadopsi, ngambil nyontek saja, tapi mereka tidak tahu sebetulnya apa kisah di baliknya. Saudara, gedung gereja kita itu tadinya namanya adalah Medical Center, ya kan? Medical Center. Tetapi apa yang terjadi? Karena mujizat Tuhan, kita tahun 2006 kebakaran gedung yang kita sewa, 2007 akhirnya kita bisa beli gedung Medical Center, dan di saat itulah akhirnya kita tahu, nangkep, akhirnya dari Medical Center kita rubah jadi Miracle Center. Yesus adalah pusat segala mujizat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kurang meriah dong. Nah, jadi itu story-nya kenapa kita pakai nama Bethany Miracle Center. Dan rupanya di kota Bethany ini Yesus sudah buat banyak mujizat. Saya percaya setiap kita yang hadir secara fisik maupun yang online, saudara juga akan terima mujizat dari Yesus sang pembuat keajaiban. Yang percaya tepuk tangan, katakan haleluya. Ayo coba ketik dan semua katakan, saya menerima Yesus sang pembuat mujizat. 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Saya menerima Yesus sang pembuat mujizat. Coba kalau Anda lihat di Alkitab, terlalu banyak mujizat yang Yesus kerjakan. Sampai saudara sepupu kita saja berkata, Nabi Isa pembuat banyak mujizat. Mereka ngakui, orang-orang Farisi ngakui, Yesus buat banyak mujizat. Saya tidak bisa baca semuanya, tapi paling tidak saya punya daftar. Saya coba tadi malam jam 2 saya catat, saudaraku. Apa saja mujizat yang Yesus lakukan yang tercatat di Alkitab? Mengubah air tawar menjadi anggur yang terbaik. Di kota mana? Luar biasa, ya kan? Memberi banyak ikan di jala Simon Petrus. Padahal sudah siang hari, Petrus semalaman gagal menangkap ikan. Tuhan beri mujizat ikan yang banyak. Lihat juga bagaimana, saya mau tanya dulu, di mana Yesus beri ikan yang banyak? Lupa. Di danau mana?
Tiberias atau Galilea. Puji Tuhan. Lalu Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Orang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, kusta menjadi tahir, badan perempuan yang bongkok jadi sembuh, sehat kembali. Dan masih banyak mujizat kesembuhan yang Yesus lakukan. Yesus juga meneduhkan badai. Dan Anda tahu ketika Yesus cuma berkata diam dan tenang, langsung badai tenang. Yesus juga membuat mujizat ikan yang dipancing oleh Simon Petrus. Ternyata di dalam mulut ikannya ada apa? Ada apa? Uang untuk membayar pajak. Yesus taat pajak. Anak Tuhan harus taat pajak. Amin, saudaraku. Lalu juga Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan setan di Gerasa. Orang-orang ketakutan, tapi orang itu malah tersungkur di kaki Yesus, ketakutan. Jangan suruh kami pergi. Lalu Yesus berkata, pergi. Mereka pamitan pindah ke 2000 ekor babi. Lalu lihat bagaimana Yesus juga mengusir setan dari anak perempuan yang sakit ayan. Bahkan Yesus juga menghidupkan kembali anak Yairus yang sudah mati. Yesus juga membangkitkan kembali pemuda dari kota Nain yang sudah mati. Bahkan tadi Anda bisa melihat buktinya, Yesus sudah membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Yesus sang pembuat mujizat. Amin. Dan lihat bagaimana bukan hanya mujizat seperti itu yang Yesus lakukan, sampai dia memecahkan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, mengenyangkan 5.000 orang lebih. Bahkan juga banyak mujizat. Bahkan Yesus bisa mengubah hidup manusia. Orang sepelit, sejahat Sakeus berubah jadi orang yang bertobat, bahkan generous. Tuhan, setengah dari milikku aku akan berikan kepada orang miskin. Kalau ada orang yang pernah kuperas, aku kembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Saya percaya pulang dari kota Betani, yang pelit-pelit berubah jadi generous luar biasa. Tinggalkan nanti di sini roh pelitnya, saudara. Lihat bagaimana Yesus bisa mengubah hidup Maria Magdalena, seorang wanita pelacur yang diikat 7 roh jahat, jadi seorang murid Yesus yang hidup kudus, bahkan mempersembahkan minyak narwastu. Simon Petrus, dan masih banyak. Dan saya percaya Yesus juga bisa buat mujizat buat saya dan saudara. Siapa yang perlu mujizat, angkat tangan saudara. Katakan, aku percaya mujizat masih ada. 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Nah, saudara sekalian, bahkan Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 berkata, masih banyak lagi keajaiban-keajaiban lain, mujizat-mujizat lain yang dibuat Yesus di depan pengikut-pengikutnya, tetapi tidak ditulis dalam buku ini. Kenapa? Ayat 31. Tetapi semuanya ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Sang Penyelamat, Anak Allah, dan karena percaya kepadanya kalian memperoleh hidup. Masih banyak mujizat. Sampai hari ini Yesus sang pembuat mujizat bisa buat mujizat dalam hidup kita. Apa yang kita harus lakukan supaya kita mengalami mujizat? Yang pertama, kita harus percaya mujizat masih nyata sampai hari ini. Kita tahu orang akan menerima seperti apa yang dia imani. Ada orang berkata, mujizat sudah nggak ada, dibohongi pendeta. Terserah, jadilah seperti imanmu. Mereka tidak mengalami mujizat, tapi kita percaya Yesus sang pembuat mujizat. Aku percaya. Kurang yakin ini. Ulangi lagi. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Terus apa? Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Katakan, aku percaya ada mujizat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, mujizat terbesar adalah keselamatan dalam Yesus. Lazarus mati dibangkitkan,
tapi satu kali juga mati lagi. Tapi yang paling penting, keselamatan dalam Yesus. Itu sebabnya inilah mujizat terbesar. Lalu kemudian perubahan hidup adalah mujizat yang harus kita alami. Kalau tadinya kita pemarah, berubah jadi penyabar dan menjadi orang yang bisa kuasai kemarahan, itulah mujizat yang kita harus alami. Tadinya kita sombong, sekarang rendah hati, punya hati hamba. Itulah mujizat yang Yesus bisa kerjakan. Katakan amin. Tadinya egois, sekarang jadi orang yang suka menolong dan peduli orang lain. Itulah mujizat yang kita harus alami. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan yang keempat, yang terakhir, Tuhan mau memakai kita semua untuk mendemonstrasikan mujizatnya. Gak ada yang amin. Sekali lagi, Tuhan mau memakai semua kita untuk mendemonstrasikan mujizatnya. Lazarus sudah mati, Yesus sudah bangkit ke surga, Simon Petrus sudah kembali ke surga, semua sudah pulang, tinggal kita yang masih hidup. Yesus berkata, Markus 16 ayat 17-18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bukan sebagian, semua orang percaya, yang percaya Yesus. Katakan bersama, tegang dada masing-masing, saya percaya Yesus. Berarti ini ayat termasuk buat kita, tidak? Tanda-tandanya akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Tangan siapa? Bukan tangan Yesus lagi secara fisik, tapi tangan saudara dan saya. Kok tidak ada yang amin? Ayo coba lihat kedua tangan saudara, katakan, tanganku akan diurapi Tuhan. Tumpang tangan orang sakit, dalam nama Yesus mereka disembuhkan. Mengusir setan, setan pergi. Aku percaya Tuhan mau aku mendemonstrasikan kuasa Yesus, Sang Pembuat mujizat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayat yang terakhir, Matius 10 ayat 7-8. Matius 10 ayat 7-8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, kata Yesus. Ayat 8. Sembuhkanlah yang sakit, bangkitkanlah orang mati. Tidak ada yang amin. Siapa yang disuruh? Saya dan saudara. Mulai pulang dari Israel, kalau ada yang mati, latihan semua. Bilang, bejo, bangkit. Kalau dia nggak bangkit, bilang, sudah wayahi. Tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bukan kita yang menyembuhkan, tapi Yesus Sang Pembuat mujizat yang menolong dan memakai kita yang percaya. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari angkat tangan saudara. Aku percaya ada mujizat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat.
Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Ayo dari kampung kota Betani ini, tempat Yesus buat mujizat, angkat kedua tangan saudara. Ulangi doa ini bersama-sama. Bagi Anda yang menyaksikan secara online juga, ucapkan, katakan, dalam nama Yesus kami percaya Yesus adalah sang pembuat mujizat. Ada banyak mujizat yang Yesus kerjakan, dan kuasa Yesus tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mujizat masih nyata sampai hari ini. Aku percaya ada mujizat, dan keselamatan dalam Yesus adalah mujizat terbesar. Perubahan hidup adalah mujizat yang aku harus alami, dan aku percaya Tuhan memakai aku, Tuhan memakai saya, Tuhan mengurapi saya untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan Yesus, sang pembuat keajaiban. Mulai hari ini saya percaya saya diurapi oleh Tuhan Yesus. Saya tumpang tangan atas orang sakit dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan mereka. Saya mengusir setan-setan demi nama Yesus. Setan pergi dalam nama Yesus. Saya percaya bahkan Tuhan membuat saya bisa membangkitkan orang yang sudah mati untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau bawa banyak jiwa. Saya terima pengurapan. Kami tangkap penerima urapan dari kota Betani ini. Kebangkitan, mujizat kami terima dalam nama Yesus. Sekarang saudara yang sakit, ayo dengan iman sebelum Anda mendoakan orang lain, tumpang tanganmu di tempat yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, dari kota Betani, terima mujizat Tuhan Yesus, sang pembuat mujizat, sang pembuat keajaiban, sang pembuat mujizat dalam nama Yesus. Anda yang punya masalah apapun juga, ayo sekarang bawa dalam doamu, bawa dalam doamu, bawa dalam doamu. Kami juga angkat setiap kertas permohonan doa Tuhan yang anak-anakmu panjatkan di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang mengabulkan. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Kami percaya mujizat nyata, yang sakit disembuhkan, yang miskin diberkati, yang mengalami persoalan keluarga dipulihkan. Kami percaya Tuhan yang membuat mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkatlah kedua tanganmu sekali lagi. Sekarang terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di kota Betani kami juga mau menabur untuk gereja ini, menabur benih kami yang terbaik. Kami percaya ketika kami menabur, kami akan menuai juga mujizat keintiman seperti yang dialami oleh keluarga Lazarus, Maria, dan Marta. Yang percaya diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayo kita